Ngobrolin apa saja nih? Halo Kak Sana, apa kabar? Halo Mbak Amin, Alhamdulillah kabar baik. Mbak Amin sendiri gimana nih? Akhir-akhir ini kayak sibuk banget ya. Belum juga jadi pejabat. Iya, puji Tuhan, kabar baik ya. Akhir-akhir ini memang di real life itu agak sedikit sibuk karena kemarin kita juga sempat ada perjalanan bisnis dengan bos, jadi agak tertunda Hmm, konten kita gitu. baik, baik. Jadi malam ini kita mau bahas apa nih? Nah, malam ini kita akan membahas tentang pendidikan ya. Ini konten yang paling saya tunggu-tunggu sebenarnya karena saya senang sekali bahas tentang pendidikan. Nah, yang akan kita bahas ini menurut Kak Sana nih, pendidikan di sekolah itu penting nggak sih atau hanya sebuah formalitas belaka doang? Karena sebagian masyarakat Indonesia itu menganggap remeh dengan sekolah, dengan pendidikan. Karena menganggap pendidikan itu tidak penting, tidak akan menentukan kesuksesan kita gitu. Oke. Nah, sebenarnya ini juga pro dan kontra gitu ya. Kalau saya sendiri, menurut saya pendidikan di sekolah itu penting. Dan emang benar, juga termasuk ke dalam halnya formalitas untuk melengkapi CV. Ah, itu juga salah satunya fungsi daripada pendidikan di sekolah. Oke, itu poin pertama. Terus yang kedua ya, mereka tuh lebih ke kurangnya akses informasi. Dan karena mereka kan rata-rata tuh, mohon maaf ya, kan masih tinggal di kampung mungkin ya. Jadi mereka tuh kebawa dengan lingkungan. Jadi dia pikir, oh ngapain sekolah tinggi-tinggi kan? Ujung-ujungnya juga kerja sama orang, jaga toko, terus kemudian jadi jubir gitu kan. Kan tiba-tiba ada fenomena yang seperti ini gitu. Emang benar, kalau pendidikan di sekolah itu bukan penentu kesuksesan, maksudnya bukan satu-satunya penentu kesuksesan, tapi itu adalah salah satunya gitu loh. Dan fungsi daripada pendidikan itu sendiri sebenarnya ini lebih ke kayak bukan serta-merta soal soal langsung kamu lulus sekolah dapat kerja bagus, bukan itu juga sih kalau menurut saya ya, tapi lebih ke bagaimana membentuk, karakter gitu loh, moral dan mental seseorang gitu. Menurut Bang Amin sendiri gimana soal hal ini? Ya, kalau menurut saya sendiri, dulu ya, dulu saya sempat berpikir, bahwa setelah saya lulus sekolah, mungkin saya akan mendapatkan pekerjaan yang bagus, ya, jabatan yang bagus, dan ternyata setelah saya lulus, itu tidak sesuai apa yang kita ekspektasikan. Tapi ketika saya mengambil sisi positifnya bahwa sekolah itu kan kita bukan hanya untuk sekolah doang, belajar doang, enggak ya. Tapi kita di situ juga membentuk mentalitas kita, pembentukan karakter, bagaimana cara kita bersosialisasi di lingkungan sekolah dengan teman-teman. Nah, dari situ kita bisa menambah apa? Menambah relasi, menambah wawasan gitu. Pembentukan karakter di sini itu sangat bagus untuk kita menuju ke dunia masyarakat yang sebenarnya gitu. Kita pada saat sekolah itu kita juga diajarkan sopan santun ya. Bukan hanya pada saat di rumah doang ya. Jadi bisa dibilang sekolah ini adalah keluarga kedua kita. Kenapa? Karena di sekolah kita kan terdapat ibu dan bapak guru. Nah, itu kan juga udah seperti rumah kedua kita. Terkadang banyak sekali orang yang menganggap bahwa nilai dalam pendidikan itu sangat menentukan kesuksesan. Padahal nilai itu kan adalah sebuah bonus lah ya menurut saya. Kalau misalnya kamu dalam uji kompetensi, kamu diuji oleh guru atas apa ilmu yang sudah guru sampaikan, terus itu kan artinya guru ingin mengetes kemampuan kamu dalam belajar. Berarti kalau misalnya kamu memang berhasil dengan hasil tes ulang tersebut, berarti kan kamu sudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. Sedangkan kalau misalnya
kamu mendapat nilai yang buruk, berarti itu ya kemungkinan besar kamu mungkin tidak mendengar dengan baik, ataupun kamu Betul. tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Tapi bukan berarti dengan nilai buruk itu dapat menentukan kesuksesan kamu, enggak ya. Bahkan ya, orang dengan nilai buruk itu bahkan bisa melebihi orang yang pintar. Karena kenapa? Orang yang mendapatkan nilai buruk itu bukan berarti dalam kehidupan di masa depan itu dia masa depannya langsung buruk, enggak ya. Karena mungkin orang tersebut mempunyai keahlian lain ya, punya kejeniusan yang lain gitu loh ya, punya kepintaran lain gitu. Siapa tahu dia lebih jago di bidang lain, tapi di bidang yang apa yang gue udah jelasin itu dia kurang paham gitu loh. Jadi jangan sampai berpatokan dengan sebuah nilai bahwa dengan kamu mendapatkan nilai sempurna ataupun buruk itu sudah dapat menentukan kesuksesan kamu, enggak ya. Karena pada dasarnya ya penentu kesuksesan itu ada di diri kita sendiri pada saat kita sudah terjun ke dunia masyarakat gitu loh. Kita harus memahami ya konteks dalam mendapatkan nilai sempurna dan buruk gitu. Nah, kalau soal itu betul. Jadi pada akhirnya kembali lagi ke yang tadi. Kan gini, kalau sekolah itu penting ya, tapi kok banyak masyarakat, terutama di lingkungan kita, yang masih memandang kecil atau meremehkan pendidikan di sekolah, gitu kan pertanyaannya gitu kan. Nah, jawaban menurut saya ya, itu karena masalah terletak di sistem pendidikan di negara kita gitu. Nah, di mana sistem pendidikan di negara kita menurut saya tuh masih kurang sesuai. Kadang-kadang tuh apalagi kalau yang masalah nilai gitu kan. Jadi kebanyakan itu guru ya, ini kita sebut mungkin ada guru gitu kan, mengukur seseorang itu hanya berdasarkan nilai gitu loh. Maksudnya tuh lebih menghargai nilai dibandingin dengan kejujuran gitu atau enggak dari prosesnya. Kalau menurut saya kan nilai itu kan emang sebagai alat ukur gitu kan. Tapi yang paling penting contohnya kayak ujian tes tadi kan, itu kan bukan tentang nilainya, tapi prosesnya gitu loh. Jadi proses dari yang tidak bisa menjadi bisa, itu kan inti daripada belajar kan, inti daripada kenapa tes itu dibuat gitu kan. Dan nilai itu hanya sebuah alat ukur yang nggak bisa jadi patokan karena apa? Bisa jadi kan dia itu dalam menjawab soal itu mungkin dia nyontek dari temannya atau enggak bikin contekan gitu loh. Nah, jadi nilai yang menjadi standar ini, yang sebagai alat ukur ini, itu pun tidak sepenuhnya relevan gitu. Dalam hal ini yang harus kita lihat lagi ya, itu proses gitu. Nah, kembali lagi ke masalah soal pendidikan. Apakah pendidikan di sekolah itu menentukan kesuksesan seseorang? Kan tadi menurut saya kan itu sebagai salah satunya, bukan satu-satunya. Karena apa? Karena mohon maaf ya, sistem pendidikan di Indonesia itu tuh kayak merancang murid-muridnya untuk jadi karyawan. Nah, itu kayak habis lulus, aduh, gue tuh harus sekolah tinggi-tinggi karena apa? Biar ada perusahaan yang mau menerima gue gitu, biar memenuhi standar perusahaan. Nah, berarti kan secara tidak langsung pendidikan itu fungsinya kembali yang ke tadi, yaitu sebagai formalitas gitu loh. Dan formalitas untuk apa? Untuk jadi karyawan. Nah, itu. Nah, itu menurut saya sih yang salah ya dari sistem pendidikan kita. Makanya banyak orang yang bilang, jadi pengusaha itu tidak harus sekolah tinggi-tinggi. Sebenarnya itu emang ada benarnya juga gitu loh. Tapi bukan berarti kita memandang remeh pendidikan itu. Seperti yang Mbak Amin bilang, fungsi pendidikan itu banyak ya. Bukan poin soal formalitas itu doang. Tapi juga lebih ke pembentukan karakter, bagaimana kita bersosialisasi, membangun relasi gitu, membentuk mental. Kan contohnya ini kan pendidikan nih, kita di sekolah. Setiap hari masuk jam 7, pulang jam 12 mungkin. Itu kan mengajarkan kita apa? Disiplin gitu loh. Dan disiplin ini dibutuhkan di mana aja. Benar. Kita mau kerja apapun, kita butuh disiplin ini. Dan di sekolah itulah tempat kita melatih hal ini gitu.
Jadi sebenarnya saya juga berharap ya, orang-orang tuh bisa memandang pendidikan di sekolah itu bukan dari satu perspektif doang gitu loh, tapi dari sudut pandang yang lain Hmm, juga. Bukan tentang lulus sekolah langsung jadi direktur, enggak. Tetapi, eee, bagaimana sekolah membawakan kita hal-hal positif lainnya, yang masalah sesuatu yang tidak bisa diukur itu, yaitu apa, soal pembentukan karakter itu. Nah, masalahnya kembali lagi, menurut saya tuh sistem pendidikan di Indonesia tuh masih banyak kurangnya. Ya soal yang kayak tadi, apa, hmm. mata pelajarannya yang mungkin terlalu banyak gitu loh. Terus apalagi sekarang ya, dengar-dengar kan sekarang kan parah dalam arti apa ya, banyak murid yang udah SMP gitu, SMA gitu, bahkan hitung yang dasar-dasar aja tidak lancar, gimana ceritanya bisa sampai seperti itu kan? Makin ke sini kan seharusnya makin berkembang kan, Hmm, tapi kok ini malah menjadi sebuah iya, kemunduran gitu loh. Nah, kalau ini sih saya agak benar benar. bingung juga sih ya, Bang Amin. Kalau menurut Bang Amin lagi seperti Iya, benar. apa yang salah sebenarnya gitu dari sistem pendidikan pendidikan ini? Kalau menurut saya, mungkin ini kembali lagi ke sistem pendidikan itu sendiri ya. Sistem pendidikan di Indonesia itu menurut saya sudah sangat kacau sekali, sudah amburadul, tidak bisa di-handle dengan baik. Sehingga membuat anak-anak juga kebingungan dalam proses pembelajaran gitu loh. Bayangin aja dulu angkatan kita, nah menurut saya Ya, pada saat saya sekolah itu ya, sistem pendidikannya menurut saya tidak sadar akan hal itu mungkin karena sudah terlalu lama ya, tapi pada saat, saya berkembang dari SD, SMP, SMK, itu saya sangat berkembang pesat sekali gitu loh. Jadi saya bisa merasakan hal-hal itu. Nah, sekarang nggak tahu kenapa anak muda sekarang tuh masalah pertambahan, perkalian aja itu nggak bisa gitu loh. Bayangin aja SMA atau SMK gitu loh, masih tidak hafal pertambahan, tidak tahu caranya. Bagaimana ceritanya kok bisa kayak gitu? Gitu loh ya. Nah, ini kan harus dipantau oleh pemerintah. Kenapa sih bisa kayak gitu? Apakah memang sistem pendidikan itu tidak konsisten? Gitu loh ya. Sehingga kan mengeluarkan kata-kata bahwa ada sebuah statement dari netizen nih ya. Saya kan ambil dari statement netizen itu bahwa katanya setiap siklus pemerintahan yang baru itu pasti ada kebijakan pendidikan yang baru juga. Artinya akan berubah juga gitu loh. Entah itu ujian nasional, kesejahteraan guru, bahkan kurikulum gitu loh ya. Jadi kenapa tidak dibuat jangka panjang sampai puluhan tahun gitu loh? Apakah sudah ada rencana jangka panjang dari pemerintah gitu, tapi kok terkesan berubah-ubah atau rencana panjang itu mungkin kurang kelihatan gitu ya. Sangat disayangkan bahwa pendidikan itu kayak dianggap lari maraton gitu loh ya, bukan lari sprint. Lalu ganti jalur lagi gitu loh. Jadi tidak pada tempatnya, tidak konsisten, berubah-ubah terus. Harus hati-hati, jangan sampai menjadikan pendidikan itu komoditas ya. Yang bisa mengangkat martabat itu adalah pendidikan, dan yang bisa menjatuhkan negara itu adalah pendidikan sendiri itu juga gitu loh. Jadi saya harap pemerintahan Indonesia bisa lebih serius dalam menanggapi pendidikan yang ada di Indonesia ya. Apakah memang pemerintah kita ini tidak mau rakyatnya pintar sehingga membuat sistem pendidikan ini amburadul gitu loh. sebenarnya ya yang dikatakan sama Bang Amin itu juga ada benarnya juga. Salah satu mungkin yang salah dari sistem pendidikan di negara ini adalah kurikulum yang berubah-ubah terus gitu loh. Jadi kan gini, contoh ya kayak Pak Anies gitu bikin kurikulum K13. Nah, contoh hari ini Pak Anies mengeluarkan kebijakan yang seperti itu. Itu bukan langsung satu Indonesia bisa menerapin, enggak, itu butuh proses bertahap gitu loh. Nah, mungkin dari pemerintah pusat ke kota-kota, habis itu baru menjangkau ke
daerah-daerah, kemudian desa-desa dan pelosokan-pelosokan di seluruh Indonesia. Nah, itu butuh waktu, mungkin 1 tahun, 2 tahun gitu. Nah, contoh ada sekolah nih yang mungkin di desa gitu kan, eee, baru bisa menerapkan kurikulum baru ini di tahun ketiga, contohnya kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba 2 tahun kemudian pas ganti pemimpin, diubah lagi kurikulumnya gitu. Ujung-ujungnya mereka harus menyesuaikan lagi yang baru. Nah, ini kan bikin pusing Hmm, apa? Bikin pusing guru gitu. Bikin benar. karena apa? Karena banyak urusan administrasi ini yang saya dengar ya. Banyak sekali urusan administrasi yang ribetnya minta ampun, yang harus diurusin, itu. Nah, kemudian dampaknya apa? Dampaknya ke siswanya, mungkin belajarnya jadi tidak efektif gitu. Nah, ini kan kalau menurut saya mungkin ini nih penyebabnya kenapa bisa ada, eee, murid-murid yang mungkin siswa-siswi yang udah SMA, SMK, yang masih nggak bisa perkalian. Mungkin ini juga nggak sih? Plus ditambah kecanduan sosial media, itu. Karena teknologi sekarang itu kan sudah semakin canggih tuh, sudah semakin merajalela kemana-mana. Jadi anak-anak pun jadi terfokus ke teknologi, sudah kayak tidak fokus dengan pembelajaran yang ada di sekolah gitu loh ya. Bahkan ya, sampai ada curhatan guru ya, suara hati guru. Katanya, saya kan kemarin tuh sempat chatting dengan guru SMK saya ya. Katanya, "Aduh sekarang, muridnya tuh udah nggak kayak dulu seperti kalian," gitu kan. Sekarang tuh kebanyakan muridnya tuh, tidak ada kemauan belajar, kayak sombong gitu loh. Nggak tahu kenapa sih ya, kok bisa sampai segitunya gitu. Apakah memang benar semakin zaman itu semakin berubah, watak dan sifat orang gitu loh. Jadi saya juga heran, apa apa sih pengaruh, yang menyebabkan sebesar ini gitu loh. Menurut Kak Sana gimana sih? Kenapa bisa sampai sepengaruh ini, sampai anak-anak atau siswa-siswi yang ada di sekolah itu sampai mengalami perubahan yang sebesar itu? Kalau kata saya sih lebih ke mental dan karakter. Yang dipengaruhi oleh apa? Sosial media, itu. Jadi mereka tuh apalagi Hmm. ya, dengar-dengar nih ya, banyak curhatan guru juga ya. Guru itu Hmm. bahkan kadang lebih ekstrimnya lagi dibully, kayak gitu. Jadi nggak ada rasa Hmm. hormat-hormat dan takut-takutnya dengan guru, saya juga heran ya. Padahal kalau pas saya sekolah, saya tuh takut banget sama guru, apalagi pas SD ya. Nah itu. Iya. Nah jadi, Hmm. eee, dalam hal ini kenapa ada murid yang jadi sombong gitu kan, mungkin dia sombong tuh dalam arti ini ya, saya kan bisanya olahraga gitu kan, saya sukanya olahraga, saya bisanya seni. Jadi mereka tuh kayak meremehkan pelajaran lain, yang kayak kita bilang, MTK gitu kan, emang gue ke pasar mau pakai X dan Y gitu untuk beli sayur doang gitu kan, mungkin pikiran mereka gitu kan. Padahal belajar Iya. matematika ya, yang ada X dan Y-nya itu bukan untuk kamu ke pasar beli sayur pakai rumus itu, Iya. enggak. Emang bukan itu tujuannya. Tapi lebih ke apa, Iya. Hmm. Benar. mengasah logika dan kemampuan bernalar, itu. Itu poin daripada pembelajaran matematika yang kadang kamu Benar. remehkan itu. Nah, itu yang pertama. Terus juga Benar. akhir-akhir nih saya Hmm. Sebenarnya sejak dulu saya emang udah suka sih ya dengan maksudnya tuh serius dalam belajar. Cuman sekarang saya lebih menyadari fungsinya, contohnya bahasa Indonesia gitu kan. Kan kadang orang mikir, "Aduh buat apa baca teks Benar. panjang-panjang, jawabannya panjang-panjang," gitu kan. Emang kalau, gua kerja Hmm. kepakai gitu kan, mungkin itu pikiran mereka kan. Padahal sebenarnya itu lebih ke mengasah kemampuan bernalar kita juga, bagaimana kita menarik kesimpulan dari sebuah
pernyataan gitu loh. Makanya contohnya nih kan ada berita, gitu pas kita baca berita, kan panjang tuh. Jadi kita itu perlu apa? Perlu untuk melihat substansi yang disampaikan di berita gitu. Jadi ini kan fungsi daripada kita belajar bahasa Mhm. Indonesia gitu kan. Apapun hal yang kita baca, entah kita baca atau kita dengar, itu kan pada akhirnya kita harus bisa nih menarik kesimpulan, jangan salah paham dengan sesuatu gitu loh. Kayak gini nih, simpelnya gini. Banyak masyarakat Indonesia tuh yang tidak bisa membedakan antara makan sendok dan makan pakai sendok, itu. Nah, makanya kan waktu itu sempat ada kasus kan, 10 juta orang turun untuk demo, karena mereka nggak bisa membedakan makan sendok dan makan pakai sendok. Nah, itu kan ngeri. Jadi fungsi kita belajar bahasa Indonesia itu sebenarnya menghindari hal-hal seperti ini juga, meningkatkan kemampuan bernalar gitu loh. Mhm. Nah, kayak Bener gitu. bener. Supaya apa? Tidak mudah diprovokasi oleh media, apalagi kan media makin ke sini kan ngeri kan, sering menggiring opini gitu kan, Iya, bener. Ya, menampilkan apa dipegang sudah dipegang oleh pemerintah, jadi sangat nah berbahaya itu. sekali. Nah, itu kan sebenarnya fungsi daripada pendidikan itu sendiri. Jadi ini nih poinnya nih ya Bang Amin kalau menurut saya ya, yang penting paling Ya. utama nih ya, fungsi daripada pendidikan di sekolah itu, eee, membantu kita bagaimana menjadi manusia yang berakal, kembali lagi. Bukan hanya sekedar berakal, tapi, bernalar tinggi gitu loh. Sebenarnya akhir-akhirnya juga ada satu kasus yang mungkin agak ngeri ya kalau saya katakan gitu ya. Kan di sosial media tuh tersebar nih video sekumpulan masyarakat yang mohon maaf rata-rata, masyarakat di perkampungan yang mungkin tinggalnya tuh di pelosok yang ekonominya tuh menengah ke bawah gitu kan. Mereka kan tidak paham apa-apa, karena apa? Karena kurangnya pendidikan itu kan, tapi masalahnya bukan itu, masalahnya adalah dimanfaatkan oleh pihak tertentu demi kepentingannya. Jadi masyarakat ini yang kurangnya mendapatkan akses informasi ini, disuruh tanda tangan di sebuah spanduk yang tulisannya menerima undang-undang TNI, itu. Dan mereka tanda tangan, ngantri nih, tanda tangan dapat apa? Dapat sembako. Nah, kan mereka nggak tahu apa-apa nih. Yang mereka pikirkan tuh yang penting gue dapat sembako. Tapi mereka tanpa sadar tuh didoktrin untuk menandatangani sesuatu yang bahkan mereka tidak ngerti itu apa. Nah, itu kan bahaya kan? Jadi mahasiswa di luar sana demo menolak undang-undang TNI. Tapi masyarakat yang kelas bawah yang tidak mengerti apa-apa ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi kepentingannya untuk menyetujui sesuatu yang mereka nggak tahu artinya apa gitu loh. Nah ini kan ngeri sekali gitu loh kan. Ini mengingatkan saya juga dengan kasus, aduh ini saya benar-benar takut sih, PKI gitu loh. Saya kan pernah membaca sebuah sejarah Oh. gimana dulu ya, pada tahun yang masa-masa PKI itu kan, menjelang Orde Baru tentunya. Itu kan ada sebuah partai tuh, PKI namanya kan, Partai Komunis gitu. Nah, yang jadi masalahnya itu entah ini Mhm. PKI beneran atau bukan, tapi kayak ada oknum yang mengatasnamakan partai ini. Dia tuh kayak sama membagi-bagikan sembako juga untuk masyarakat yang waktu itu tuh buta huruf gitu loh. Jadi kamu tanda tangan di kertas ini, kamu terima sembako, jadi kamu tanda tangan di sini gitu loh. Sedangkan masyarakat yang tidak berpendidikan ini yang mohon maaf ya yang benar juga buta huruf yang nggak ngerti, mereka tanda tangan terus dapat sembako. Tapi sebenarnya yang mereka tanda tanganin itu apa tahu nggak? Itu surat, itu kayak pernyataan penyetujuan untuk masuk ke partai PKI. Nah, jadi mereka tanpa sadar tuh masuk ke partai itu. Jadi ketika terjadi pembantaian PKI besar-besaran di masa rezimnya Soeharto untuk memberantas PKI, orang-orang yang ada di daftar nama ini juga dibantai semua. Padahal mereka tuh nggak tahu apa-apa. Mereka tanda tangan tuh buat dapat sembako, bukan menjadi anggota Mhm. PKI. Tapi kayak dituduh gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya apa? Mmm. Semuanya dibantai. Ah, ini kan ngeri sekali kan kalau kita melihat sejarah gitu kan. Nah, ini yang bikin saya Iya. merinding kadang ya kalau, bahasin soal hal ini.
Nah, itu salah satu faktornya gitu, Bang Amin. Kenapa pendidikan di sekolah itu juga penting. Jangan menganggap pendidikan itu hanya formalitas doang, tapi harus memandang pendidikan secara lebih luas lagi gitu loh. Sehingga kamu baru mengerti apa sih esensial daripada pendidikan di sekolah itu sendiri gitu. Itu maksud saya. Ya benar sekali. Apa yang Kak Sana sampaikan itu semuanya sangat benar sekali ya. Kenapa terjadi hal-hal seperti itu? Karena apa? Orang-orang yang kurangnya pendidikan, kurangnya mindset yang open minded itu mudah dibodohi oleh oknum-oknum pemerintah ya. Karena saking bodohnya mereka gampang dibodohi untuk menandatangani hal-hal yang tidak boleh disetujui oleh mereka, tapi malah disetujui oleh mereka. Karena apa? Hanya untuk menerima bansos gitu loh. Jadi ini sangat ngeri sekali kalau setelah dipikir-pikir ya. Kalau kita membutakan diri, menutupi diri oleh hal-hal ini, maka yakinlah ya, Indonesia akan selamanya seperti itu. Kalau negara kita tidak kritis tentang hal ini, maka siap-siap bukan menjadi Indonesia emas lagi, maka akan menjadi Indonesia gelap gitu loh ya. Jadi jangan seolah-olah ya udah hanya untuk sekolah formalitas lulus, udah mereka bingung cari kerja. Seharusnya kan negara memfasilitasi mereka untuk mencari pekerjaan juga supaya apa? Mereka nggak bingung gitu loh ya. Terus ya Oke. seperti yang tadi Kak Sana bilang juga tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sangat penting sekali ya menurut pendapat saya. Karena saya sudah merasakan hal baiknya gitu loh ya. Karena apa? Ketika kita sudah merantau, kita sudah berada di tempat asing bagi kita, kita tuh tetap bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik ya. Kita bisa melakukan penelitian atau menganalisis ya hal-hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, termasuk yang seperti tadi Kak Sana bilang ya, ada menandatangani apaan itu ya. Itu kan kita harus baca dulu dong ya. Kita harus bisa menarik kesimpulan, kita harus baca dengan cermat, harus dengan teliti. Kalau kita tidak bisa membaca, kita buta tulisan, kita tidak bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar, apakah kita bisa mengambil sebuah keputusan dengan bijak? Enggak kan? Nah, itulah kenapa pendidikan itu penting sekali dalam hal Kehidupan kehidupan sehari-hari ya. sehari-hari gitu ya. Terus tadi kita juga membahas tentang bahwa orang tua itu sekarang ya banyak mengintervensi guru ya. Betul. Sebenarnya agak pro dan kontra sih ya. Sebenarnya kan katanya kan sekarang kan udah ada HAM gitu ya. Bagaimana sih menurut Kak Sana tentang hal ini? Oke, mungkin yang dimaksud dengan Bang Amin ini lebih ke HAM dalam arti di pendidikan gitu ya, di sekolah kayaknya contohnya guru kalau nggak boleh main fisik gitu ya, mungkin seperti itu kali ya. Nah, sebenarnya gini ya, kalau ngomongin hal ini, secara pribadi sih saya setuju. Guru itu seharusnya tuh nggak boleh main fisik kepada muridnya. Maksudnya emosi dikit, cubit, pukul, nggak seperti itu. Itu bukan solusi kalau menurut saya gitu ya. Nah, tapi kadang tuh jadi bumerang. Hal-hal justru banyak murid yang mentang-mentang, "Oh ya guru nggak bisa mukul saya jadi seenaknya," gitu kan. Jadi, ujung-ujungnya menyalahartikan gitu loh, hal-hal seperti itu. Ah, itu. Gini ya, sebenarnya ini kontroversi ya, nggak semua guru itu layak jadi guru. Nah, itu menurut saya. Karena apa? Karena banyak guru yang punya masalah mental sebenarnya. Jadi kalau dia emosi dikit, dia tuh nggak bisa mengendalikan mentalnya. Jadi kalau nggak ada HAM yang seperti ini, itu bahaya. Bisa-bisa dia tuh di luar kendali, jadi memukulin muridnya tuh secara berlebihan. Nah, takutnya kan seperti itu. Makanya saya setuju dengan HAM yang ini gitu kan. HAM yang di dunia pendidikan gitu maksud saya ya. Nah, nah jadi kita ngobrolin hal ini sebenarnya tuh panjang gitu ya. Belum lagi kan dari tadi kan kita melihat dari sudut pandang guru nih kan, bahwa banyak murid yang sekarang tuh yang nakal dan lain sebagainya.
tapi kita juga harus menilai Hmm. dari sudut pandang murid gitu loh. Pada dasarnya ya, sebagai guru itu tugas Anda itu bukan hanya mengajar doang gitu loh, tapi Anda juga harus mendidik gitu, membangun karakter gitu loh. Nah, kalau Anda sendiri Hmm. mempunyai masalah mental, bagaimana mungkin Anda bisa mendidik orang lain untuk mempunyai karakter dan mental yang baik? Sedangkan Anda sendiri sakit. Nah, itu ngomong kasarnya ya, mohon maaf. Saya juga takut sih sebenarnya. Nah, itu. Cuman kan menurut saya gitu kan. Nah, jadi sistem pendidikan ini tuh banyak hal yang harus diubah. Mulai dari seleksi guru gitu kan. Terus belum Benar. lagi soal, mungkin lebih ke administrasi, kayak program pendidikannya, kurikulumnya gitu, materi yang jadi inti yang harus diajarkannya ini juga gitu kan, apakah udah sesuai atau belum gitu. Nah, terus salah satunya juga sih yang menurut saya tuh yang harus diubah, banyak sekali sebenarnya sih ya, Bang Amin. Nah, kalau menurut Bang Amin Hmm. sendiri, kayak gini Benar-benar. juga sih ya, sebenarnya yang kita kan kembali lagi ke topik yang tadi kan, HAM di sekolah itu, pro kontra gitu kan. Nah, kalau Bang Amin sendiri bagaimana Bang Amin memandang hal ini? Gitu. Kalau saya memandang hal ini pun kurang lebih sama ya dengan Kak Sana, bahwa eh, sebagai guru itu kan tugasnya bukan hanya mengajar ya materi yang ada di sekolah, tapi kan juga mendidik kita. Seperti yang tadi pertama kali saya bilang bahwa sekolah itu kan atau guru itu kan udah termasuk keluarga kedua kita. Jadi kan kalau misalnya kamu main Mhm. fisik ya, main kekerasan itu kan udah kelewat batas. Kamu udah bukan seorang pendidik lagi gitu loh. Jadi mending kamu nggak usah jadi guru kalau misalnya memang kamu bermain fisik, bermain kekerasan gitu loh. Nah, tapi lagi sebagai murid atau siswa ya, siswa-siswi itu kita juga jangan mentang-mentang ada HAM ya, ada perlindungan anak. Kita tuh juga semena-menanya terhadap guru itu juga tidak boleh terjadi karena ada saya pernah dengar sebuah kasus, ada sebuah video juga bahwa ada anak yang sengaja bikin masalah, tapi dia malah menyalahkan gurunya. Nah, untung di situ tuh ada CCTV. Itu sangat bahaya sekali loh. Itu kan anak juga ada sakit mental juga. Nah, begitu pun juga dengan guru sebaliknya. Jadi harus saling kerjasama lah. Jadi ini juga harus bisa menjadi pertimbangan di bidang sekolah bahwa ketika kita ingin mencari guru, carilah yang memang layak untuk menjadi guru. Dari segi mental ya, dari segi kualitas gurunya apakah layak untuk menjadi seorang guru apa enggak, apakah sesuai kompetensinya gitu loh. Misalnya dia di bidang sejarah, tapi kamu malah kasih dia di bidang pemasaran, itu kan udah tidak cocok gitu loh. Ya. Jadi harus sesuai kompetensinya gitu. Jadi saya sangat menganjurkan sekolah atau sistem penyeleksian guru itu bisa dilakukan secara ketat. Kenapa kita melakukan penyeleksian secara ketat? Kalau gurunya berkualitas, otomatis muridnya juga pasti berkualitas gitu loh ya. Jadi sehingga Betul. bisa mencari bibit-bibit unggul yang ada di Indonesia supaya apa? Eh, dari sinilah kita bisa membuat Indonesia itu secara pendidikan itu bisa semakin maju gitu pendapat saya. Mana gimana menurut sana? Pertama, langsung Bang Amin kayak menyindir seseorang, oke, skip. Terus yang terus ya kembalilah, saya mau komentar dikit ya yang tentang tadi yang masalah HAM itu yang muridnya tuh jadi jatuhnya jadi playing victim ya. Muridnya sendiri yang menyebabkan masalah kemudian playing victim seolah-olah dicubit atau diapain sama gurunya kemudian sampai lapor ke polisi ya kan banyak kasus seperti itu kan. Itu juga ke orang tuanya Hmm, sih sebenarnya sih, lebay itu masalahnya. Lihat dulu dong kan, iya, kamu harus menilai dulu, anak saya tuh seharusnya kan orang tua itu yang paling mengenal anaknya sendiri kan. Kalau kamu tahu anak benar. kamu, mungkin nakal gitu kan, kalau dia dapat sekolah masalah di sekolah, itu bisa jadi pertama kamu harus mempertanyakan ke anak kamu sendiri dulu gitu loh.
Nah, setelah dia cerita pun kita nggak bisa langsung percaya. Kamu kan harus mengkonfirmasi ke pihak lain juga gitu. Jadi jangan langsung main lapor polisi. Nah, itu kan lebaynya minta ampun gitu kan. Nah, itu. Terus yang masalah ke sistem untuk menyeleksi guru itu kan betul. Guru yang berkualitas otomatis bakal menghasilkan murid yang berkualitas. Ada perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Itu kan jauh kan perbedaannya kan. Di mana kualitas sekolah swasta itu ini udah jadi rahasia umum ya. Jauh di atas sekolah negeri. Itu kenapa? Karena guru swasta itu dia masuk untuk bisa mengajar di sekolah tersebut itu seleksinya tuh ketat gitu loh. Dibandingin dengan PNS. Mohon maaf ya. Kan banyak nih orang yang calo-calo, kemudian jadi ASN gitu kan. Kemudian tiba-tiba jadi guru. Itu kan banyak yang seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Dia tuh kayak makan gaji buta. Dia bilang, aduh, gue bodo amat kan. Yang penting gue absen setor wajah. Ya udah, habis itu dibiarin muridnya. Itu saya sering alamin dulu ya. Saya kan pernah, kebetulan kita juga pernah SD, SMP di sekolah negeri, kemudian SMK di sekolah swasta. Jadi kita bisa merasakan perbedaannya. Nah, ketika di yang parah ini yang pas SMP sih ya, saya tidak mau sebutin nama sekolahnya ya, takut malu nanti. Nah, kayak ini, gurunya itu yang saya alami dulu ya. Kalau sekarang sih saya nggak tahu ya, tapi dulu pengalaman saya. Gurunya itu masuk absen, kasih soal, udah habis itu udah pergi atau enggak suruh kita baca satu bab, udah habis itu dia pergi. Nanti kasih soal udah. Itu fungsi kamu tuh apa gitu loh. Kalau itu doang kan. Nah, kalau fungsi kamu hanya mengasih soal kemudian pergi, mending nggak usah gitu. Kita bisa belajar sendiri di Google gitu loh. Google itu lebih pintar daripada Anda gitu loh. Nah, terus kemudian ini kan, jadi kita kan kembali lagi ke masalahnya yaitu soal seleksi guru gitu. Nah, untuk sampai hal itu, solusi terbaik yaitu apa? Menaikkan gaji guru itu. Jadi kalau gaji tinggi, otomatis orang berlomba-lomba untuk menjadi guru. Nah, karena banyaknya persaingan, otomatis mereka tuh benar-benar berkompetisi gitu loh. Dengan baik, akhirnya seleksi menghasilkan hasil yang baik gitu kan. Nah, kayak itu. Kan sekarang orang, aduh, jadi guru itu sampingan tahu. Banyak orang yang memenang seperti itu. Gaji 300.000 doang per bulan gitu kan. Makanya ngajarnya ogah-ogahan. Ini bukan untuk yang bukan PNS ya. Nah, kalau yang PNS itu justru makan gaji buta. Ini yang saya emosi sebenarnya. Kayak gitu. Mohon maaf ya nggak semua, tapi banyak seperti itu dan udah jadi rahasia umum. Kita harus Nah, itu disclaimer sih dulu Pak. ya, nggak semua guru kayak gitu, tapi kebanyakan ya yang kita ini kan berdasarkan pengalaman kita sendiri. Jadi kebanyakan kan ada yang kayak gitu loh ya. Jadi kalau kamu memang ogah-ogahan ya dalam mengajar, mending kamu nggak usah jadi guru. Kamu itu nanti malah mendidik orang menjadi bodoh gitu loh ya, kalau kata kasarnya. Jadi kita juga ikutan Betul. kesal. Karena kan kita juga nggak mau masyarakat Indonesia itu dididik oleh guru yang tidak berkualitas gitu loh. Kita ngomong kayak gini itu karena kita peduli dengan Indonesia. Jadi meskipun kita Cindo, tapi nasionalisme kita itu tinggi gitu loh. Aduh. Nah, ngomongin ini, Pak Min, mohon maaf. Nah, ngomongin ini, Bang Amin, saya langsung baru keingat satu hal, Cindo. Nah, dulu lebih ekstrimnya lagi, saya pernah ketemu nih, guru yang rasis gitu loh. Dia tuh kalau dengar orang kan namanya kita juga mungkin keturunan gitu kan, jadi masih ada bawaan bahasa ibu atau bahasa daerah sebenarnya. Jadi kalau dia nggak sengaja mendengar kita berbicara menggunakan bahasa daerah, dia itu reaksinya tuh berlebihan. Ini pun dalam konteks dia mendengar bukan pada saat lagi sesi belajar mengajar ya, tapi di luar meskipun masih di lingkungan sekolah gitu kan. Nah, dia tuh reaksinya tuh sangat berlebihan kayak alergi gitu loh, alergi gitu. Jadi sampai beliau pernah mengeluarkan statement bahwa, "Hei Cina, mending kalian pulang ke negeri kamu," gitu. Sampai mengeluarkan statement seperti itu kepada muridnya. Beliau ini seorang guru gitu loh, tapi mengeluarkan statement seperti itu, kayak anti Cina banget gitu loh. Tapi apakah Anda tidak malu gitu loh kan? Pasti HP Anda juga dari Cina gitu loh.
mungkin toples-toples di rumahnya itu juga dari Cina gitu loh. Hampir semua yang ada di rumahnya mungkin made in China gitu, ngomong kasarnya kan begitu. Kalau mau anti ya udah benar-benar anti, jangan setengah-setengah. Ah, itu maksud saya kalau saya mau mengkritik beliau gitu ya. Nah, terus masalahnya ini juga, kamu kan si oknum guru ini ya, mendengar orang berbicara bahasa daerah daerah atau bahasa ibu kita, dia tuh alerginya minta ampun. Tapi hal ini tidak berlaku ketika dia mendengar murid yang berbahasa Melayu menggunakan bahasa Melayu di lingkungan sekolah. Kok reaksinya tuh kayak kayak beda banget gitu loh. Nah, ini kan Betul. artinya apa? Artinya Anda itu tidak konsisten gitu loh terhadap suatu hal. Kalau kamu emang mau satu sekolah full bahasa Indonesia, berarti kamu harus menegur semua murid gitu, terlepas dari bahasa daerahnya apapun itu. Jangan setengah-setengah. Ini kan kesannya ini Iya. kamu jadi lebih ke anti Cina kan daripada nasionalisme ke Indonesia gitu loh. Nasionalisme lah tanpa menjatuhkan suku dan bangsa lain gitu maksud saya. Nah, itu. Ini guru yang saya heran tuh seperti itu. Emosi sih tiba-tiba. Maaf ya, maaf. Bahkan kalau tidak salah dia itu guru yang mengajar pendidikan kewarganegaraan ya. Padahal kan kalau dia memang mengajar hal itu, dia kan mengerti Bhinneka Tunggal Ika dong. Tapi ini kan seolah-olah dia tidak menerapkan hal itu. Jadi ini kan dia seolah-olah ya formalitas doang dia mengajar gitu loh. Tapi ternyata sia-sia doang. Dia sampai sarjana pendidikan, sampai sarjana guru. Tapi alhasil dia malah tidak mencontohkan bahwa dia itu layak menjadi seorang guru gitu loh. Jadi mending Betul. terusnya kamu pensiun aja, terus nggak usah menerima uang pensiun gitu loh. Karena kamu sudah tidak layak menjadi guru ya, tidak berkualitas guru seperti itu gitu loh ya. Makanya saya harap negeri maupun swasta itu bisa mencari guru yang berkualitas ya, guru yang benar-benar sesuai bidangnya, guru yang memang benar-benar baik dalam segala hal gitu loh. Kita tuh sebenarnya tidak menjatuhkan guru ya. Kita sebenarnya justru sangat menjunjung tinggi pendidikan gitu. Dalam arti itu menjunjung tinggi profesi guru. Untuk itu kita tuh tidak ingin jangan sampai ada oknum yang masuk ke jalur menjadi PNS kemudian menjadi guru lewat jalur orang dalam atau enggak jalan pintas. Jadi ujung-ujungnya apa? Jadi merusak citra guru gitu. Nah, ini kan sama nih, kayak sekarang nih ya, banyak kayak oknum tertentu yang masuk polisi dengan cara nyogok. Ujung-ujungnya kalau udah jadi polisi, dia itu malah banyak kasus gitu loh, pungli dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kan merusak image polisi gitu kan. Ah, ini kan kasusnya sama. Jadi oknum-oknum seperti ini yang kadang tuh meresahkan gitu, yang menjadi sumber penyakit di bangsa ini. Nah, itu menurut saya sih ya. Nah, kembali lagi ke satu topik. Kan beberapa hari ini saya kebetulan ngobrol ya dengan seorang guru juga gitu kan. Nah, beliau ini mengeluh soal murid. Menurut beliau, murid zaman sekarang ini, contohnya yang kayak kita ngomong tadi, kita obrolin tadi, dia mentang-mentang nggak suka matematika dan lain sebagainya, dia tuh ogah-ogahan belajar matematika. Mungkin dia suka seni atau enggak olahraga gitu kan. Jadi dia langsung semangat ke arah situ dan kemudian mengabaikan mata pelajaran yang lainnya gitu. Nah, kalau menurut saya juga tidak seharusnya seperti itu. Karena apa? Oke, anggaplah kamu emang punya keahlian nih ya di bidang olahraga ataupun di bidang seni gitu kan. Tapi kamu harus lihat lagi gitu loh. Peluang peluang kerja kan, peluang kerja di Indonesia di bidang seni dan olahraga itu menurut saya tuh kecil gitu. Dan persaingannya tuh banyak gitu loh. Nah, contohnya nih ya, kita sih tidak mengecilkan mimpi seseorang ya. Tapi kalau kamu tidak berhasil mewujudkan mimpi kamu untuk jadi seniman, penyanyi dan lain sebagainya, otomatis kamu tuh udah mati kutu gitu loh. Kalau ini dalam konteks kalau dia mengabaikan pelajaran yang lainnya kayak matematika dan
bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Sebenarnya matematika, bahasa Indonesia, dan pengetahuan umum lainnya itu kan lebih ke kayak dibandingin sebuah passion itu mungkin lebih ke skill nggak sih? Maksudnya gini loh, kita kan sebagai manusia apalagi bermasyarakat gitu kan, dan menghitung itu minimal bisa perhitungan tambah kali kurang bagi, itu kan skill dasar kan. Bagaimana kita bisa hidup, Hmm. betul nggak sih? Karena kita bertransaksi dan Hmm. lain sebagainya kan perlu hitung gitu loh. Nah, kalau kamu Hmm. mentang-mentang kamu suka seni dan lain sebagainya, lantas kamu mengabaikan pelajaran dasar ini, itu sama aja kamu kayak membunuh dirimu secara tidak langsung gitu. Kayak gitu. Benar. Kalau dia gagal gagal jadi atlet atau enggak, seniman gitu kan, kan setidaknya dia masih ada skill ini, yaitu skill menghitung, skill berbahasa, berkomunikasi gitu. Peluang untuk bekerja di tempat lain itu lebih terbuka lebar gitu loh. Kan pada akhirnya kita kerja untuk apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita gitu kan. Emang kamu kira orang kerja kantoran itu karena hobi gitu? Bukan, itu karena Hmm. tuntutan kehidupan gitu. Nah, kayak gitu sih, itu maksud saya sih. Nah, kalau Bang Amin sendiri bagaimana memandang hal ini? Iya, iya yang Kak Sana bilang itu ya benar ya. Kalau misalnya ada anak yang berpikiran seperti itu kan dia udah kayak seperti membunuh masa depannya sendiri, gitu loh ya. Padahal ini kan juga peran penting banget dalam hidup mereka, bahwa kamu hidup itu bukan seolah-olah kamu itu hanya berpegang dalam satu kompetensi, gitu loh ya. Tapi eh, dalam materi atau ilmu dalam yang ada di sekolah itu kan banyak sekali materi-materi yang harus kita bisa dibilang setidaknya harus bisa menguasai lah ya. Bukan berarti semuanya harus kita bisa, enggak. Bukan berarti kita harus berpegang teguh dengan semua yang ada, enggak. Tapi setidaknya kita belajarlah satu demi satu gitu loh ya. Supaya ada atau enggak gunanya pada saat kita sudah terjun ke masyarakat itu kan eh, urusan belakangan, karena mungkin ya sewaktu-waktu ilmu yang kita dapat itu ya bisa berguna, karena kan kita tidak tahu ya kehidupan kedepannya itu bagaimana gitu loh. Jadi kita jangan sekali-kali meremehkan hal-hal kecil ataupun hal-hal materi atau ilmu yang ada di sekolah. Nah, ada satu lagi Kak Sana. Kadang di sekolah kan ada organisasi nih. Nah, contohnya apa? Hmm. Paskibra, OSIS, Pramuka, ya. Itu semuanya tiga-tiga ini saya ada ikut. Dan saya sangat berterima kasih sekali dan bersyukur saya dapat mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, karena menurut saya ini sangat positif sekali bagi saya, di mana di sana kita benar-benar dilatih untuk belajar soal kepemimpinan, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, cara berpikir, menalar, dan bagaimana kita cara menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita, di kerumunan ramai orang berbicara di depan, itu kan secara tidak langsung sudah mengajarkan kita public speaking ya. Saya harap di sekolah-sekolah ekstrakurikuler seperti ini atau organisasi seperti OSIS, Pramuka, Paskibra ini kalau bisa jangan dihilangkan ya. Karena menurut saya ini Hmm. juga salah satu hal yang penting untuk murid berkembang dalam hal belajar soal kepemimpinan ya, public speaking, berani tampil, percaya diri gitu loh. Nah, kalau soal itu ya, kebetulan saya di pihak yang berlawanan, bukan berlawanan sih, berbeda dengan Bang Amin. Saya justru sebaliknya. Saya tipe orang yang paling males kalau ikut organisasi-organisasi seperti itu. Iya, Jadi, iya. kayak gini ya kalau menurut saya. Oke, kalau kayak yang sisi positif yang Bang Amin dapatkan gitu kan, itu kan menjadi sebuah nilai plus kan dari Hmm. ekstrakurikuler itu, gitu kan. Nah, tetapi jangan sampai sekolah itu memaksakan muridnya untuk harus
mengikuti ekstrakurikuler yang mereka tidak inginkan gitu loh. Kayak pramuka gitu loh. Saya tipe orang yang menentang pramuka itu diwajibkan ya. Nah, kalau saya sih seperti itu. Karena kayak gini nih, kalau emang ada sebagian murid yang mungkin lebih tertarik atau berminat ke hal-hal seperti itu, ya udah biarkan mereka yang memilih gitu loh kan. Tapi kamu jangan memaksakan semua orang untuk ikut serta dalam hal-hal ini gitu loh. Jadi kayak mewajibkan. Sebenarnya saya juga tidak merendahkan pramuka ya, tapi saya eee, tidak setuju kalau pramuka itu diwajibkan gitu loh. Jadi semua orang yang ikut itu jadi terpaksa gitu. Nah, belum lagi dalam pramuka itu kadang ada senioritas. Jadi seniornya itu, menindas menindas, peserta-peserta lainnya gitu. Nah, ini kan ujung-ujungnya kan jadi kayak kayak sebuah sisi gelapnya nggak sih? Jadi penyalahgunaan wewenang atau kesalahan Penyalahgunaan nih dalam dalam kekuasaan gitu dalam ya. mengerti mengerti apa itu wewenang yang dia punya gitu. Jadi sembarangan menindas Mhm. orang. Ah, ini yang sebenarnya yang juga bikin saya tuh tidak ingin ya ikut ke organisasi yang seperti itu. Ini menurut saya, Mhm. pandangan saya secara pribadi. Nah, bagus Bang Amin bisa mengambil nilai positifnya itu. Ya, itu dari sudut pandang dari Kak Sana, di mana mungkin itu menjadi salah satu alasan kenapa Kak Sana tuh nggak suka di organisasi di pramuka ya. Ya, mungkin karena Iya. pengaruh buruk itu juga, pengaruh negatif ataupun sisi gelap yang tadi Kak Sana bilang. Mungkin dari itu juga ya yang membuat Kak Sana jadi risih dengan organisasi seperti ini gitu loh. Dan sebenarnya saya sendiri juga heran ya. Mungkin ini tergantung karakter seseorang kali ya. Kalau saya sendiri sih saya tetap apa tuh dengan senang hati ya. Maksudnya tuh dalam mengatur teman-teman ataupun hal lainnya. Kalau misalnya kita melakukan atau menyalahgunakan wewenang kita ya sebagai mungkin orang yang punya jabatan di organisasi tersebut, itu kan kita sudah tidak layak atau tidak berkompetensi lagi untuk berada di posisi tersebut gitu loh. Jadi Betul. ini kan sebenarnya sangat disayangkan kalau misalnya ada sebagian orang yang memandang bahwa organisasi ini hanya mungkin dipandang banyak orang hanya untuk ya mencari sensasi, mencari Betul. mencari sesuatu untuk bisa dimaki-maki gitu lah ya, kalau kata kasarnya lah ya. Padahal sebenarnya pramuka itu seru banget loh ya, cuma memang kadang ada kesalahan dari senioritas, sehingga apa, menjadi turun-temurun gitu loh. Padahal menurut saya dari sudut pandang saya sendiri yang dimana saya netral terhadap ini ya, sebenarnya cukup seru ya untuk hal-hal seperti ini. Jadi sangat disayangkan bahwa mungkin karena Kak Sana ada pengalaman yang tidak enak, sehingga membuat Kak Sana jadi memandang hal seperti ini itu jadi negatif gitu. Tapi nggak Betul. apa-apa ya, it's okay. Tapi saya harap teman-teman yang lain ya mungkin seharusnya bisa mengambil sisi positifnya gitu ya. Dan saya harap orang-orang yang mungkin kalau misalnya memang lagi nonton ini berada di posisi lagi punya kekuasaan ya, jangan semena-mena jadi seorang pemimpin gitu loh ya. Betul Bahwa kamu betul. bukan berarti kamu pemimpin, kamu tuh udah berhak untuk mengatur semua yang ada di sisi kalian gitu. Jadi jangan semena-mena menggunakan wewenang kamu untuk menghakimi orang gitu ya. Nah, Hmm. kalau soal ini kan sebenarnya ini ya kalau kita pikirkan tuh sih hal kecil gitu ya. Tapi jadi Hmm. efek domino. Karena apa? Kayak gini. Justru itu hal kecil saja ya yang masalah di organisasi mungkin pramuka gitu kan. Mereka udah bertindak senioritas, menindas orang gitu, menyalahgunakan wewenang. Apalagi kalau Anda itu kebetulan amit-amit jadi pejabat gitu loh. Apa Hmm. apa rakyat makin nggak ditindas gitu kan?
Nah, ini kan Iya, ngeri sekali gitu. Jadi kadang tanpa dan sadar, hal-hal sekecil ini yang mulai di sekolah, itu bisa jadi masalah besar di negeri ini, kayak gitu. Contoh yang saya bilang sebagai penutupan, Mbak Amin, yaitu kita pernah ngobrolin soal status toksik dari emak-emak Facebook, itu kan. Nah, bahas lagi ke aplikasi F gitu kan. Dia tuh bikin bikin status tuh begini, kurang lebih ya, ini yang saya ingat. "Hei dulu kamu yang pelit jawaban, yang pelit jawaban di kelas, yang dinyontek enggak yang enggak kasih orang nyontek," gitu. Intinya kayak gitulah yang pelit jawaban gitu kan. "Sekarang apa kabar?" gitu. "Udah jadi direktur apa belum?" gitu kan. Nah, itu statusnya gitu loh. Nah, masalahnya begini, ini sebenarnya benar-benar tuh cacat logika ya. Yang pertama dia secara tidak langsung mengakui bahwa dia itu udahlah bodoh kan, dan nggak jujur pula. Ah, ini kan ngeri kan. Terus yang kedua, kalau kamu sejak awal mempunyai pemikiran seperti ini, bagaimana kalau Anda suatu hari yang saya bilang, kebetulan mempunyai jabatan tertentu di bidang pemerintahan, apa peluang dia korupsi itu nggak besar gitu kan? Kalau sejak dulu aja, bahkan sampai dia udah jadi orang dewasa pun, masih menormalisasikan menyontek gitu kan? Itu kan hal kecil tuh menyontek kan? Tapi dia lakukan, dan dia menormalisasi itu. Itu kan menandakan dia secara tidak langsung mendukung kecurangan, kayak itu. Nah, dan kecurangan ini nanti merembet ke mana-mana, jadi ke masalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu loh. Nah, ini kan ngeri kan kalau orang yang punya mindset seperti ini. Fungsi utama mhm, kenapa sekolah itu kita harus jujur dalam ujian, ini kan membentuk karakter kita supaya tidak mempunyai mental korup gitu loh. Mental korup, mental curang gitu. Nah, lebih ke hal seperti ini juga fungsi utamanya gitu. Kalau Anda tidak bisa menjawab sebuah soal, ya udah berarti Anda yang kurang belajar, kurang memahami. Anda harus mengasah ilmu kamu sendiri, bukannya menyalahin orang lain karena tidak memberikan Anda jawaban gitu loh. Nah, terus kemudian mhm, kalau kita jadi direktur atau enggak, itu kan urusan terakhir gitu kan. Yang penting kita udah mhm, menjalani diri sebagai manusia yang jujur gitu. Nah, mhm, kayak gitu sih. Sebuah bangsa ya kayak gini nih, Indonesia itu kadang bukan hanya kekurangan orang pintar, tapi juga kekurangan orang jujur. Dan lebih celakanya lagi mhm, dipimpin oleh orang yang udah nggak jujur, mhm, nggak punya kompetensi pula. Ah, ini kan ngeri, bagaimana bangsa ini nggak semakin hancur gitu loh. Nah, ini mhm. bikin naik darah sih ya kalau punya emak-emak yang bukan emak, kalau ada orang yang punya mindset yang seperti ini, mental korup, itu saya bilang. Ini pun hanya dari segi pendidikan ya. Pendidikan aja bisa bikin bangsa menjadi hancur, apalagi masih tentang agama dan lain-lain ya. Next konten mungkin kita akan bahas tentang agama ya, bukan di sini. Next ya. Nah, jadi seperti yang tadi Seru. Kak Sana bilang juga, itu sebenarnya kan dari sekolah aja kita udah dilatih untuk menjadi seseorang yang berintegritas gitu loh ya. Jadi kalau misalnya dari sekolah saja kamu sudah melakukan hal yang tidak jujur, apalagi ke depannya gitu loh. Apakah kamu Betul. tidak akan semakin curang ya dalam hal dunia berbisnis ataupun dalam hal misalnya kamu menduduki jabatan di pemerintahan gitu kan. Nah, itu kan Betul. harus dipertanyakan gitu loh. Jadi orang-orang yang mungkin yang lagi di masa jabatan di pemerintahan yang sekarang itu kan ada beberapa orang tuh yang bisa dibilang mohon maaf ya, itu kan ada yang tidak sesuai dengan kompetensinya, tidak sesuai dengan keahlian mereka. Bahkan ada pun yang sampai menggunakan ijazah palsu gitu loh ya. Jadi jadi pendidikan ini tuh jadi semakin rumit ya. Jadi ujung-ujungnya apa? Institusi pendidikan itu menjadi tidak adil ya, karena sudah bisa dijadiin bahan berbisnis gitu loh. Padahal pendidikan itu kan yang kita menjunjung tinggi soal integritas, tapi malah menjadi kehilangan integritas gitu loh. Nah, kalau bahas ini sebenarnya tuh panjang dan lebar sekali gitu kan. Belum lagi kita mau Benar. bahas tentang korupsi itu nggak ada habis-habisnya. Nah, itu di next konten ya, Iya, kita bakal bahas juga tentang sedikit politik gitu kan. Nah, singkatnya iya. begini,
Saya lihat ya, sekarang tuh yang lebih mengerikannya apalagi, sekolah itu kan sering mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang berintegritas, jujur, anti korupsi, merinding, alergi sama korupsi. Tapi kadang tuh justru sekolah itu atau institusi pendidikan lainnya itu sumber korupsi, sarang koruptor. Itu udah jadi rahasia Hmm. umum loh ya. Nah, kayak gitu. Hmm. Nah, jadi ujung-ujungnya apa gitu ya? Ujung-ujungnya semuanya kayak omong kosong belakang doang. Nah, makanya pada akhirnya kembali lagi ke tema yang paling utama yaitu apa? Kenapa sebagian masyarakat menganggap pendidikan di sekolah itu tidak penting. Nah, itu semuanya tuh domino efek kan. Jadi satu hal-hal kecil nih berefek ke semuanya, kena gitu. Karena yang pertama ya, kita langsung ambil pada kesimpulan ya, karena waktu juga mepet kalau menurut saya pribadi. Yang pertama, Hmm. karena, banyak masyarakat yang masih menganggap pendidikan di sekolah itu tidak penting, ini harus menjadi tugas pemerintah. Lebih sadar bahwa justru ada yang salah dengan sistem pendidikan ini, makanya banyak masyarakat yang meremehkan pendidikan, pada akhirnya seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, ya ini sistemnya itu harus diubah, bagaimana harus, seleksi guru gitu kan, menaikkan gaji guru, kemudian, berujung pada seleksi guru yang lebih berkualitas gitu loh. Guru yang berkualitas, murid berkualitas gitu. Yang ketiga itu kerjasama antara orang tua murid dengan pihak sekolah gitu. Orang tua itu adalah guru pertama loh ya, guru pertama kepada anaknya sendiri. Nah, jadi seharusnya orang tuanya itu juga mempunyai peran juga. Perannya itu justru yang paling penting dalam hal ini mendidik karakter dan moral si anak. Nah, itu. Nah, menurut Bang Amin sendiri nih untuk penutupan, bagaimana kesimpulan yang bisa diambil dari topik hari ini? Ya, kalau menurut saya, ya kesimpulan yang tadi kita bahas itu sebenarnya jangan menganggap pendidikan itu hanya formalitas belaka saja. Karena sebenarnya pendidikan itu sangat penting sekali untuk membangun masa depan kita juga. Masa depan dalam arti ya bukan berarti kita sekolah, kita berpendidikan, kita tuh langsung sukses, enggak. Itu kan kalau tentang kesuksesan itu kan tergantung diri kita sendiri lagi, bagaimana kita menanggapi, eee, pekerjaan-pekerjaan yang ada, kerja keras ataupun hal sebagainya gitu loh ya. Nah terus yang kedua ya, saya harap sistem pendidikan di Indonesia itu bisa berubah ya. Mungkin ini sih nggak mungkin terjadi ya, eee, mudah-mudahan pemerintah ya bisa lihat konten kita, ini kan nggak mungkin terjadi ya, tapi kan kita berharap ini kan suara pikiran kita ya, saya Iya. berharap sistem pendidikan di Indonesia tuh bisa berubah menjadi lebih baik lagi gitu loh ya. Bagaimana sih pemerintah Indonesia membuat pendidikan itu menjadi hal yang sakral gitu loh ya. Bagaimana Betul. orang-orang itu berlomba-lomba menjadi guru gitu loh. Pemerintah sendiri itu harus membuat orang, bahwa cita-cita saya ini, saya ingin menjadi guru. Itu kan berarti kalau misalnya semua orang berlomba-lomba, itu kan artinya pemerintah itu sudah berhasil dalam dunia pendidikan gitu loh. Bahwa, saya bangga jadi guru gitu. HAM lagi ya, tentang HAM ya antara, anak dan guru ya itu harus saling kerjasama lah ya antara orang tua juga gitu. Terus yang tadi Kak Sana bilang ya tentang emak-emak toksik itu ya untung bukan emak saya gitu loh ya yang bikin status. Kalau misalnya emak saya, aduh saya udah malu ya. Sebenarnya kan bikin status seperti itu kan sangat tidak berakhlak ya kalau menurut saya. Padahal Oh iya, dia Padahal dia sendiri mungkin dulu ketinggalan kali ya, ketinggalan ilmu ya, tidak bisa mengejar ilmu dan malah menyalahkan orang lain. Itu kan sudah bisa membuktikan bahwa dia tuh tidak berakal balik gitu loh ya. Pemikirannya itu dari mana ya? Itu kayaknya sih pemikirannya tuh otaknya itu ya seperti yang konten-konten sebelumnya yang pernah saya bilang juga, otaknya itu ada di kaki, bukan di kepala, sehingga tidak bisa memikirkan dengan baik gitu loh. Sangat bikin geram sekali ya. Itu kalau kalau kata Mbak Inaya Wahid, bukan endasmu, tapi dengkulmu gitu.
Oh, saya didengkul. Kan Kakak pindah ke bawah. Nah, sebenarnya mungkin untuk hari ini cukup sampai sini. Sebenarnya saya tuh geram loh, pengen ngomong satu hal lagi tapi next konten ya, tapi saya kasih kisi-kisinya, yaitu apa? Dampak efisiensi atau pemotongan anggaran pendidikan demi makan bergizi gratis. Nah, ini yang benar-benar kontroversial sih. Oh iya. Nah, ini next konten kita bahas ya. Nah, Bang Amin, konten kita sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya, Bang Amin. Iya. Senang sekali Iya, bisa terima mengeluarkan kasih. suara pikiran ya. Benar. Alasan Begitu. saya sama Kak Sana bisa berteman secara long last gitu ya. Itu karena kita banyak topik. Bayangin aja, Betul. kita tiap hari ya sebenarnya bahas-bahas gini-gini aja. Belum lagi yang lain, sains, politik, agama, ya itu banyak sekali. Tentang film dan lain-lain, Iya, tentang multiverse itu betul. sebenarnya banyak sekali ya. Oke lah, terima kasih ya Kak Sana. Aduh, Next konten mungkin kita akan bahas ya masalah tentang politik ataupun agama. Kita nggak tahu ya. atau enggak Pokoknya tungguin agama ya. aja. Itu yang saya nanti-nantikan. Aduh, mulut saya udah kaku. Sini nih. Udah Saya dulu kering ya, Bang banget Amin ini, ya. belum minum air sama sekali. 2 jam loh. Astaga. Kering tenggorokannya ya. Ini punggung pun Ya sakit udah. kayak Pak Tua aja ini. Astaga, belum tua udah begitu gitu kan. Oke lah, Harus semangat dong. Ya udah, yuk semangat. kita Oke. tutup konten hari Terima ini. kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum. Selamat bergaya. Waalaikumsalam, Kak Sana.